Ya, akan kita bahas aturan sinus pada segitiga sembarang ABC. Ini sisi A, ini sisi B, AC, dan ini sisi C. Dengan penalaran yang tadi kita membagi segitiga menjadi segitiga siku-siku atau menganalisisnya dengan segitiga siku-siku, maka kita buatkan garis tinggi AD, tegak lurus BC. Di D, maka kita punya dua segitiga siku-siku ABD dan ACD. Pada segitiga ABD yang siku-siku di D, sudut B sama sudut B, sinusnya akan sama dengan depan per miring, sama dengan AD per C. Akibatnya AD akan sama dengan C sinus B. Selanjutnya pada segitiga ACD siku-siku di D, sin C dengan cara yang sama akan sama dengan AD per B. Akibatnya AD akan sama dengan B dikali sinus C. Nah, dari 1 dan 2 ini kita akan dapatkan C sinus B sama dengan B sin C. Dengan membagi kedua ruas dengan sin C dan sin B, atau dengan memindahkan sin C ke ruas kiri, sin B ke ruas kanan, kita dapatkan C sin C sama dengan B per sin B. Nah, selanjutnya kita pun bisa membuatkan garis tinggi dari titik B, yaitu BE, tegak lurus terhadap AC. Sehingga kita punya dua segitiga siku-siku ABE dan ACE, masing-masing siku-siku DE. Pada segitiga ABCE yang siku-siku DE ini, maka sinus C sama dengan BE dibagi A. Sin C B per A, akibatnya BE akan sama dengan A sin C. Selanjutnya pada segitiga ABE yang siku-siku di E, sin A sama dengan BE per C. Akibatnya BE sama dengan C kali sin A. Nah, untuk selanjutnya dari 4 dan 5 kita punya A sin C sama dengan C sin A. Sehingga A per sin A akan sama dengan C per sin C. Selanjutnya dari 3 dan 6 kita akan punya A per sin A sama dengan C per sin C sama dengan B per sin B. A per sin A, B per sin B sama dengan C per sin C. Atau boleh saja dibalik, sin A per A akan sama dengan sin B per B akan sama dengan sin C per C. Jadi kesimpulannya dengan mudah kita bisa pahamkan bahwa pada segitiga sembarang A, B, C berlaku suatu aturan atau suatu dalil yang disebut dengan aturan sinus, bahwa A per sin A, ini sisi di hadapan sudut, akan sama dengan B per sin B akan sama dengan C per sin C. Atau boleh dibalikan, sin A per A akan sama dengan sin B per B akan sama dengan sin C per C. Dan selanjutnya jika kita lanjutkan dengan membuatkan garis tinggi yang ketiga, yaitu garis tinggi CF, maka ketiga garis tinggi akan berpotongan di satu titik yang disebut dengan titik tinggi. Ini O. Berikutnya kita akan menghubungkan aturan sinus dan lingkaran luar segitiga. Kita ingatkan tentang lingkaran luar segitiga bahwa dari segitiga sembarang ABC kita bisa membuatkan garis-garis sumbunya, yaitu garis yang
membagi sisi dua bagian sama panjang dan tegak lurus. Nah, ini adalah sumbu dari sisi A atau sumbu dari BC. Kemudian kita buatkan juga sumbu dari AC. Kita buatkan juga sumbu dari AB. Nah, ketiga sumbu akan berpotongan pada satu titik, yaitu sumbu titik O. Nah, dapat kita pahami bahwa OC akan sama dengan OA, akan sama dengan OB. Akan merupakan jari-jari dari suatu lingkaran luar yang melalui ketiga titik sudut A, B, dan C. Ini disebut dengan lingkaran luar dari segitiganya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan aturan sinus ini dengan lingkaran luar dari segitiga. Akan kita hubungkan aturan sinus dengan lingkaran luar dari segitiganya. Yaitu lingkaran yang melalui ketiga titik sudutnya. Kita buatkan diameter dari lingkaran VB. Ini ya, VB yang melalui O, ini lingkaran PB. Dan kita bisa membuatkan segitiga PCB. Akan merupakan segitiga siku-siku. Mengapa? Karena kita pahami bahwa sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Jadi kalau ini besarnya 180 derajat, ini pasti 90 derajat. Juga kita bisa pahami bahwa jika sudut keliling P menghadapi dengan sudut A ini menghadapi tali busur yang sama, maka sudut P akan sama dengan sudut A. Jadi sudut P juga akan sama dengan sudut A karena menghadapi tali busur yang sama. Selanjutnya kita perhatikan segitiga BCP yang siku-siku di C. Maka dengan mudah kita bisa pahami bahwa sin P sama dengan sin A karena sudutnya sama akan sama dengan depan per miring A per 2R. Akibatnya 2R akan sama dengan A per sin A. Dengan cara yang sama kita bisa membuatkan diameter seki. Akibatnya kita perhatikan segitiga A KC, siku-siku di A, sudut Q sama dengan sudut P menghadapi tali busur yang sama. Sehingga sin Q juga akan sama dengan B per 2R. Akibatnya 2R akan sama dengan B per sin B. Nah, untuk selanjutnya kita buatkan juga diameter AT. Melalui pusat lingkaran, perhatikan segitiga ATB, siku di B, akibatnya juga sudut T sama dengan sudut C, sehingga sin T akan sama dengan sin C, akan sama dengan depan per miring C per 2R. 2R C per sin C. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa A per sin A akan sama dengan B per sin B, akan sama dengan C per sin E, C sama dengan 2 kali jari-jari lingkaran luar, yaitu hubungan antara aturan sinus dengan lingkaran luar segitiga. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C sama dengan 2 kali jari-jari lingkaran luar. Nah, itu yang disebut dengan aturan sinus.